Cara mengenali kita cocoknya meditasi apa itu bagaimana, Mas Riko gitu? Cara mengenalinya aku cocoknya meditasi apa sih gitu? Oh, kalau mau akurat ya harus ngecek human design-nya. Terus intinya kalau kita kenal diri kita, kebiasaan kita, kita pasti tahu. Oh, aku seneng mikir, seneng kepikiran, ya udah berarti kamu pikiran. Tapi kalau kita dominan, misalnya kita deket sama orang, terus kita bisa merasakan emosi dia, ya berarti kita dominan emosi. Cara menghilangkan anxiety, Mas, anxiety. Oh, anxiety. Jadi untuk anxiety, cara menghilangkannya adalah tidak berusaha menghilangkan. Tidak berusaha menghilangkan. Karena ketika kita berusaha menghilangkan, artinya kita berusaha melawan sesuatu. Nah, ketika kita melawan sesuatu, ya sesuatu itu akan melawan balik. Ada metode praktis nggak bagaimana cara mengatasi daripada kelebihan hyper istilahnya dalam seksualitas itu tadi? Ya belajar atau seks, yang berkurang. Belajar seks amatif. Amatif ya. Vale orgasme istilahnya. Tapi kalau untuk saat ini sebelum melangkah ke seks amatif, yang lebih penting adalah durasi dulu. Mas, ini tadi udah saya tanyakan sebenarnya, tapi nggak apa-apa di follow up sedikit, Mas. Cara mengenali kita cocoknya meditasi apa itu bagaimana, Mas Riko gitu? Cara mengenalinya aku cocoknya meditasi apa sih gitu? Oh, kalau mau akurat ya harus ngecek human design-nya. Terus kita lihat jalurnya yang butuh, yang tertutup mana, mesinnya di mana gitu, ya, apakah di jantung, apakah di pikiran, atau di dengkul gitu ya kira-kira ya, atau di dengkul, kopong gitu dengkulnya kan, banyak ejakulasi gitu. Intinya kalau kita kenal diri kita, kebiasaan kita, kita pasti tahu. Oh, aku seneng mikir, seneng kepikiran, ya udah berarti kamu pikiran. Tapi kalau kita dominan, misalnya kita deket sama orang, terus kita bisa merasakan emosi dia, ya berarti kita dominan emosi. Gak usah khawatir teman-teman, kalau soal itu nanti ke Mas Tiaji Wijaya, tanggal 24 ya. Jadi itu human design. Jadi teman-teman akan tahu cocok meditasimu di mana, karena ditunjukin inner GPS namanya, mesin tubuh ya. Nah, ini ada yang tanya Mas Riko, Mas kalau mau belajar langsung ke Mas Riko itu gimana? Apakah kemudian ya Mas Riko bikin semacam kayak kelas atau apa begitu, ada nggak Mas? Memungkinkan nggak Mas? Memungkinkan, nanti biar dikelola Bapak Joko. Oke. Intinya pengelolaan Bapak Joko semuanya. Iya. Ya intinya kita tinggal hadir saja. Oke. Siap Mas Riko. Dan ini juga ada sahabatnya Mas Riko yang gimana Mas tadi punya hutang berapa Mas? 800 juta itu. 800 juta ya. Oke, Pak Teguh ya. Baik, nanti kita akan coba tanya ya Mas ya. Siap. Sebelum saya ke Pak Teguh, ini ada satu pertanyaan lagi teman-teman. Kenapa saat yang dibayangkan uang justru yang datang malah yang nagih hutang Mas? Nah itu. Oke, gimana Mas? Intinya ketika kita membayangkan uang, yang paling penting adalah perasaan yang muncul. Artinya ketika kita membayangkan uang, yang muncul adalah perasaan yang kita represi. Oke. Jadi yang perlu kita fokuskan bukan di visualisasinya, tapi perasaan apa yang muncul. Apapun rasa yang muncul, kita berusaha biarkan masuk. Ketika kita bayangkan uang dan tidak ada rasa apapun, artinya rasanya tanpa batas, itu baru benar. Oke. Cara menghilangkan anxiety Mas, anxiety. Oh, anxiety. Jadi untuk anxiety, cara menghilangkannya adalah tidak berusaha menghilangkan. Tidak berusaha menghilangkan. Karena ketika kita berusaha menghilangkan, artinya kita berusaha melawan sesuatu. Nah, ketika kita melawan sesuatu, ya sesuatu itu akan melawan balik. Perlawanan itu yang bikin kita menderita, artinya anxiety-nya nggak bikin kita menderita. Berarti penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan ya Mas ya? Oke. Baik, nanti Mas Rizka bisa dibaca juga komentarnya teman-teman barangkali ini ya. Nampaknya untuk bertanya soal orgasme dirimu cukup capable di bidang ini ya. Silakan Mas Rizka ini. Saya persilahkan. Jadi Mas Rizka itu Brimob. Oh. Keren Pak. Ya monggo. Ya. Dipasang Ris. Terima kasih. Ini mengenang kita waktu STM ya, sebagai tim kreator majalah sekolah. Terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Perkenalkan, saya Rizka gitu, panggilan di Tuban. Banyak nama, Aristoteles lah, apalah arti sebuah nama katanya.
Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyapa di TikTok dan memberikan komennya. Nah ini, saya juga nggak tahu, entah kenapa saya yang ditunjuk bagian masalah seksualitas. Tapi Mukanya Mas Riko ini pakarnya sepertinya. Anda sepertinya pakar di bidang kesadaran spiritual dan seksualitas. Nah, menurut Anda sendiri seksualitas itu bagaimana? Kita tahunya kan itu gender, kelamin ini, dan ada beberapa orang yang mengkaitkan seksualitas itu ada dimensi sosial, kultural, dan sebagainya. Menurut jenengan bagaimana, Mas? Jadi Riko? ketika seks tidak diterima secara total, dia akan menjadi seksualitas. Artinya ketika seks diterima total, ya dia akan menjadi seks. Dia tidak akan berpindah haluan ke kepala dan menjadi bercabang-cabang. Dia akan tetap ada di kelamin. Nah, kenapa kok manusia menolak seks? Itu yang penting. Padahal kita lahir melalui seks. Nggak mungkin dua orang tua kita lagi main PS Winning Eleven tiba-tiba merojol, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Pasti dua orang tua kita lagi dan kita untuk membayangkan orang tua kita dan melahirkan kita itu hal yang bagi pikiran kita yang udah terdogma bahwa seks itu buruk adalah hal yang sangat aneh. Intinya adalah di dogma seksualitas. Dan kenapa seks ini dijadikan dogma semacam bahwa seks itu buruk. Nah, ketika seekor kerbau dikebiri, dia baru bisa dikontrol untuk membajak sawah. Sama dengan manusia, ketika dia seksnya diracuni, dia akan bisa diatur. Jadi sekumpulan massa dan bisa diatur untuk tujuan tertentu. Tergantung tujuannya apa. Nah, menurut Anda, Mas Riko, saat ini fenomena kelainan seksual itu sangat riskan. Sehingga dengan metode apa yang Anda bisa lakukan untuk meminimalisir gangguan semacam itu? Kelainan seksual yang istilahnya ada istilah pedofil, LGBT dan Sukaterong, sebagainya. gitu. Jadi untuk kelainan seksual itu pada dasarnya disebabkan oleh over orgasme dan over ejakulasi. Jadi ketika leluhur kita terus ejakulasi, artinya dia prolaktinnya high, dopaminnya low, akhirnya secara epigenetika pola itu akan terwariskan ke keturunannya. Dan itu terus turun, awalnya menjadi seks kasar. Terus turun ke anaknya, terus turun, akhirnya jadi LGBT, menyimpang. Berarti bisa dari genetika, dari leluhur juga ya, orang tua. Jadi ketika leluhur kita over ejakulasi terus melakukan seks prokreatif, artinya kan ada dua jenis seks. Yang pertama adalah seks prokreatif yang bertujuan untuk pembuahan, artinya kita harus mengeluarkan sperma. Tapi ketika kita tidak bertujuan pembuahan, ya buat apa kita mengeluarkan sperma, kan gitu. Sperma kan intinya energi kehidupan. Ketika kita buang, ya buat apa kita buang? Mending kita simpen dan biarkan mengalir energinya di dalam tubuh kita. Itu lebih bermanfaat. Benar, daripada dibuang ya. Kalau si lelaki-laki, kaum lelaki ini biasanya masturbasi. Kasihan ada yang calon dokter, calon tentara dan sebagainya. Ya. Masturbasi itu hasilnya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Asal nggak ejakulasi. Yang berbahaya itu hasilnya adalah ejakulasinya. Karena berefek ke hormonal kita. Dopamin rendah, oksitosin rendah, artinya kepercayaan diri kita akan sangat menurun drastis. Ada metode praktis nggak bagaimana cara mengatasi daripada kelebihan hyper istilahnya dalam seksualitas itu tadi? Ya belajar atau seks, yang berkurang. Belajar seks amatif. Seks amatif ya. Vale orgasme istilahnya. Tapi kalau untuk saat ini sebelum melangkah ke seks amatif, yang lebih penting adalah durasi dulu. Karena kebanyakan pria pasti 80% lah pasti di bawah 3 menit. Karena apa? Karena mereka terus memendam represi rasa bersalah. Di mana rasa bersalah ini akan berpengaruh ke kekuatan kelamin. Entah itu berupa ereksi ataupun ejakulasi dini.
Dan kenapa kok rasa bersalah? Karena ketika ada dogma seks itu nggak bisa dihancurkan, dia hanya bisa dicemari. Nggak mungkin bisa dihancurkan. Nggak, meskipun sampean diracuni, ini maksudnya adalah kita tetap melakukan seks, tapi tidak total. Seakan-akan ada yang sedang melihat kita, ada yang ngintip. Kita melakukan seks, ada yang lagi ngintip, dan kita nggak total. Itu adalah hasil dari dogma seks. Intinya ada rasa bersalah yang terpicu ketika kita melakukan adegan seksual, dan itu bahaya. Dan ketika kita sudah terbiasa otak kita dengan dogma tersebut selama berpuluh tahun, terus kita menikah, nggak mungkin hanya gara-gara sertifikat kertas dogmanya hilang, nggak mungkin. Ya kita harus bagaimana caranya merilis dogma itu beserta rasa bersalah yang menyertainya. Dan ketika dogmanya runtuh, rasa bersalahnya runtuh, otomatis durasinya bisa 1 jam. Betul. Pasti 1 jam. Setengah jam, 1 jam itu hal yang wajar. Dan untuk ukuran kedokteran 3 menit itu dianggap normal. 3 menit. Ya. Padahal wanita perlu orgasme ketika dia penetrasinya mengalami 7 menit. 7 menit. Artinya kita kurang 4 menit. Itu belum kalau menggunakan obat-obatan, alkohol, ya itu bisa lebih lama dan sebagainya, itu kenikmatannya. Itu hanya kadar dopaminnya yang tinggi, mungkin fantasi yang berlebih. Nah, jadi ketika kita menggunakan obat kuat, ya lama-lama jantung kita jebol. Karena obat kuat ini zat aktifnya adalah sildenafil. Artinya dia memompa jantung sehingga aliran darahnya deras ke area penis dan memicu sintesis nitrida oksid, sehingga respon kontraktil otot polos batang penis itu jadi bagus responnya. Jadi darah bisa masuk, dia bisa ngaceng, terus ejakulasinya jadi lama, tapi efeknya ya di jantung. Betul. Padahal tanpa obat-obatan kita dengan melatih kesadaran spiritual, hal itu bisa diantisipasi ya. Yap. Dengan metode. Dan yang lebih berbahaya ketika kita menggunakan obat kuat, secara bawah sadar kita menganggap diri kita di atas angin. Rendah. Lemah. Iya kan? Malu kan? Wah, aku kok pakai obat-obatan. Nah, ketika itu terus-menerus dilakukan ya buyar. Betul. Harga diri kita pasti udah sangat-sangat rendah, self esteemnya. Itu yang sangat berbahaya ketika kita beranjak ke itu. Ada triknya mungkin Mas Riko, langkahnya supaya kita tanpa menggunakan obat kuat kita bisa lebih hebat para lelaki ini? Nah, sebelum ke trik, kita perlu memahami mekanisme bagaimana tubuh kita akhirnya mengalami ejakulasi dini. Itu yang penting. Ketika kita ada dogma, ya kan, otomatis ketika kita beranjak dewasa kan pasti ada urgensi untuk melakukan seks. Nah, karena kita belum ada pasangan ya, kita ketika SMP pasti masturbasi, pastilah. Nggak mungkin enggak, karena ada urgensi dari pubersitas. Nah, ketika kita melakukannya, saya yakin awal mula pasti 15 menit, 20 menit. Awal. Tapi karena ada rasa was-was, ada rasa, loh kamu pasti dimarahin mamanya. Kamu ngapain di kamar mandi lama banget? Nah, sejak itu dia takut. Dan ada rasa bersalah. Akhirnya dia berusaha mencepatkan durasinya. Dari 15 menit diturunkan ke 10 menit, ke 5 menit, akhirnya jadi pro 1 menit. Kalau mau lebih pro, dengan bayangin ngecerot itu sangat-sangat pro. Itu ada di zaman SMA itu jadi jagoan di antara para pria. Bener. Kalau di waktu saya ngaji dulu, wanita itu nafsunya lebih tinggi. Tapi pria akalnya nafsunya 9, lelaki 1. Tapi akalnya, lelaki itu akalnya 9, wanita nafsunya 1. Itu yang kita pelajari waktu di agama kita, seperti itu. Sehingga banyak wanita yang lebih banyak terangsang ketika lelaki itu akalnya lebih banyak gitu. Sehingga kesadaran spiritual ini mungkin berfungsi bagi untuk kita kontrol diri ya, mencegah daripada kejahatan seksual dan sebagainya. Karena kejahatan seksual rata-rata pasti dilakukan oleh para lelaki. Pasti. Lelaki dulu. Cara wanita yang mulai. Kembali ke kebiasaan tadi, ketika terus dilakukan, itu akan semakin banyak rasa bersalah yang direpresi. Nah, itu berdampak ke saraf otonom kita.
akhirnya yang dominan aktif adalah saraf otonom simpatik. Artinya kita dominan sedang berada di state survival. Artinya kita seakan-akan waktu nge-seks itu sedang dikejar singa. Perasaan kita tegang, terus takut, apapun lah. Nah di situ secara tanpa sengaja ya kita membiasakan diri kita untuk ejakulasi dini. Intinya ejakulasi dini itu hasilnya bukan suatu penyakit yang harus disembunyikan atau disembuhkan, tapi suatu kebiasaan yang harus diurai dan represinya harus dilepaskan. Dan triknya adalah, nah ini yang dinanti ini, triknya adalah mirroring. Kalau dari saya trik paling mudah adalah mirroring. Artinya kita berkaca di depan kaca. Paling efektif adalah telanjang. Paling efektif. Tapi biasanya kalau orang dogmanya seksnya sangat kental, disuruh bercermin telanjang selama 30 menit, dia akan sangat-sangat penolakannya yang tinggi. Sangat tinggi penolakannya. Bahkan sampai berbes mili. Itu adalah pertanda bahwa dogmanya sangat tinggi. Nah di situ ya mirroring pakai baju ya nggak ada masalah, nggak apa-apa untuk awalan. Jadi mirroring di sini adalah kita berkaca. Nah ketika kita berkaca sambil telanjang, itu akan muncul emosi-emosi yang selama ini kita represi beserta dogma yang menyertainya. Nah di situ kita punya 3 opsi. Yang pertama kita berusaha melawan, kita mau memendamnya lagi. Yang kedua kita berusaha menghindari, lari. Lagi mirroring terus tiba-tiba pian bosen Nah, itu pelarian. Yang ketiga adalah opsi yang paling kita butuhkan, yaitu sadari. Jadi ketika emosinya muncul kita sadari, kita biarkan masuk dan lenyap. Dan ketika itu dilakukan 30 menit, 1 jam selama 14 atau 20 hari, itu akan sangat-sangat berdampak signifikan. Rasa bersalah terhadap seks akan jauh sangat berkurang pendamannya. Mungkin sisa sedikit dan harus dirilis lagi dan nggak ada masalah itu. Dan pengalaman para member ketika mereka praktek mirroring yang semula 1 menit jadi 15 menit, untuk terus 2 minggu lagi jadi 30 menit, dan itu hampir semuanya seperti itu asal prakteknya benar. Karena biasanya untuk mirroring ini prakteknya panjang karena nggak semua orang itu melakukan dengan benar. Ketika ada 3 opsi tadi, dia dikiranya dia menyadari padahal dia lari. Dikiranya dia menyadari padahal dia melawan. Nah, di sini butuh mentor dari orang yang berpengalaman dan sudah melewati fase-fase itu. Jadi dia tahu, harus gini, jadi dia tahu. Karena kalau praktek sendiri pasti meraba-raba dan ya kalau kebetulan bejonya ya bagus, it's good. Mas Riko ini termasuk praktisi yang berpengalaman di bidang kesadaran spiritual dan seksualitas ini ya, tentunya ya. Untuk kontak person yang bisa dihubungi, alamat di mana Mas Riko? Alamat di jika ada teman-teman yang butuh untuk konsultasi dan sebagainya. Alamat saya ada di apartemen The Square Surabaya, di depannya UK Petra. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa teman live TikTok. Terapi mirroring khusus untuk cowok apa cewek juga? Dari Mbak Tari AFC. Cowok cewek. Lebih baik Tari. dilakukan bareng dengan pasangan. Suami istri. Suami istri ya. Itu lebih bagus. Karena ketika kita berpasangan itu biasanya untuk kans jujurnya itu lebih tinggi. Karena ada pasangannya, ada temannya. Nah, ketika sudah durasi lama, baru kita beranjak ke seks amatif. Karena ketika kita belum berdurasi lama, mau seks amatif ya susah. 1 menit udah ada urgensi untuk ejakulasi. Udah susah pasti. Betul. Ya, mari teman-teman TikTok, mungkin ada pertanyaan lagi seputar seksualitas. Mumpung kita lagi on dengan Mas Riko tentunya. Monggo teman-teman TikTok. Ada yang tanya nih, YouTube-nya Bang Riko apa nih? Apa Om?
TikTok. Oh, Ada TikTok. Ya. TikTok. Untuk Mas Adi Wiraguna, Bang Riko ini punyanya TikTok. Bersejiwa 369 ya. Persijiwa 369. Sudah, Sudah untuk pertanyaan seksualitas hanya sebatas yang umum-umum saja. Karena kalau detail kita lebih. Intinya jangan sering-sering orgasme kan. Belum dibahas itu. Oh, belum dibahas ya. Baru sampai durasi lama. Oh iya, dia karena kebutuhannya itu, Pak. Karena untuk belajar ke seks amatif kan kita butuh durasi yang lama dulu. Oh. Memang tahapannya dari durasi lama dulu. Oke.